Hai, perkenalkan nama saya Putri Amelia Nomleni, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya akan membicarakan tentang dua hal. Yang pertama tentang gagal ginjal dan yang kedua tentang kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, gagal ginjal. Gagal ginjal sendiri merupakan menurunnya fungsi ginjal secara bertahap akibat dari kerusakan ginjal tersebut. Gagal ginjal dibedakan menjadi dua, yaitu gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut. Yang pertama, gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah kerusakan ginjal berat yang baru terjadi beberapa jam atau beberapa hari. Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan gagal ginjal akut. Yang pertama adalah kurangnya aliran darah pada ginjal. Yang kedua, memiliki cedera yang parah pada ginjal. Yang ketiga, mengalami luka bakar yang parah. Dan yang terakhir atau keempat adalah menjalani operasi yang besar. Tidak hanya 4 faktor tersebut, namun ada faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut, yaitu interaksi obat atau overdosis obat-obatan seperti antibiotik dan lain-lain. Yang kedua, gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis terjadi jika kerusakan ginjal berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal menjadi permanen. Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan gagal ginjal kronis. Yang pertama, merokok. Dan yang kedua, obesitas. Yang ketiga, penyakit ginjal turunan. Yang keempat adalah memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi dan memiliki penyakit diabetes. Tanda dan gejala penyakit gagal ginjal adalah sesak napas, susah berkonsentrasi, mual dan muntah, serta tidak memiliki tingkat kesadaran yang rendah atau koma. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya gagal ginjal pada seseorang. Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, makan makanan yang bernutrisi. Yang ketiga, rajin memeriksa kesehatan. Dan yang keempat adalah mengurangi pengonsumsian obat-obatan tanpa saran dokter. Yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di lalu lintas. Yang pertama adalah dari pengemudi itu sendiri, di mana pengemudi merasa mengantuk saat membawa kendaraan. Yang kedua adalah dari kendaraan itu sendiri. Hal ini dikarenakan mesin yang tidak lagi berfungsi dengan baik atau hal lain sebagainya. Yang ketiga adalah faktor jalan. Faktor jalan di sini dapat berupa jalan yang terlalu tajam tikungannya atau bergelombang. Yang keempat adalah faktor lingkungan, di mana cuaca yang sangat ekstrim yang mengakibatkan banjir dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan jalanan licin sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan. Ada beberapa cara dalam menghindari kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, memeriksakan kendaraan secara rutin. Yang kedua, mengendarakan kendaraan secara perlahan tapi pasti. Yang ketiga adalah menggunakan helm dan sabuk pengaman. Yang keempat adalah tidak menggunakan ponsel pada saat berkendara. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah membawa barang seperlunya saja. Baik, sekian materi dari saya. Kiranya kita semua dapat melakukan pola hidup sehat agar kita semua terhindar dari penyakit
dan membawa kendaraan secara berhati-hati di jalan. Terima kasih.